Jangan Al-Jin pengecut, ayat jangan pengecut, 19, jangan alihkan konteksnya. Muhammad Kalian saya ini paham, dekat jangan dengan pengecut. jin. Ya, bukan pengecut, tapi kamu ngeyel kayak jin begitu loh. Kayak setan kamu ini. Ya, kamu sudah ditunjukin, makanya kamu jangan mengikuti nabi yang dekat dengan jin. Jin tidak membunuh anak sulung. Jin tidak membunuh anak sulung pakai C. Enggak, tetapi di situ tadi tertulis ditanya Tuhan oleh membunuh saya, anak sulung. Nah, yang dekat dengan Allah. Jangan Oke. Pak Yusuf, kalau saya menjelaskan, jangan alihkan konteks. Jangan alihkan konteks. Nah, begitu. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu. Celup dulu. Selamat malam, para mana raja. Malam semuanya, salam damai. Ya, salam malam. sadar. Salam sadar. Iya, salam sadar. Oke, silakan Bapak yang bertanya, Pak. Iya, saya bertanya nih kepada Mana Raja. Ya, silakan Pak. Silakan. Kalau saya tahu saya jawab, kalau tidak tahu saya tidak bisa jawab. Oke. Itu menurut Anda yang sudah saya tanyakan itu mengenai surat 3 Ali Imran 45 dan 55 itu tanggapan Anda gimana itu? Iya, bunyinya dulu, bunyinya seperti apa? Bunyinya orang yang dekat dengan didekatkan dengan Allah namanya Isa Al-Masih. Terus orang yang kembalinya kepada Allah juga Isa Al-Masih dan pengikutnya. Iya. Ya, memang pakai C tidak salah, pakai C benar. Bahwa memang Isa yang dikatakan di dalam Al-Quran bahwa dia adalah orang yang didekatkan diri kepada Allah. Dan itu benar. Iya. Terus yang kedua, Muhammad dekat dengan jin juga dibenarkan ya? Iya, karena ada ayatnya. Nah sekarang saya tanya lagi yang ketiga, para kesimpulannya, para Mana Raja mau ikut yang dekat dengan Allah apa yang dekat dengan jin? Saya ikut Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti mengikuti yang dekat dengan jin ya? Oke, nggak apa-apa. Karena begini, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dia dekat dengan semua makhluk yang diciptakan Allah. Tapi dengan saya nggak deket kok, sekarang jadi jauh dia. Takut soalnya. Karena begini, Pak Kece sudah menjauh, tetapi sebetulnya dia masih dekat dengan Om Kece. Sebab kalau dia tidak dekat, ya Om Kece tidak mungkin menggunakan nama Muhammad Kece. Iya, kan namanya saya pakai karena saya tahu arti nama Muhammad itu adalah panggilan untuk orang laki-laki. Nama Muhammad itu nama terpuji. Ya jelas ya. Jadi kalau memang karena itu nama laki, karena saya orang laki-laki, maka saya wajar kalau punya nama Muhammad. Cuman kalau Muhammad bin Abdullah itu tidak ada ayatnya dia bisa menyelamatkan umat dan dia dekatnya dengan jin. Sementara tempatnya jin itu di neraka sebagaimana dikatakan surat 7 Al-A'raf ayat 179. Jadi kira-kira menurut Pak Kece, seburuk apakah Islam di mata Pak Kece? Saya pada malam ini dengarkan para penonton, saya tidak berbicara tentang Islam, cuma Pak Rahman Ahmad Raja menyebut seburuk apa Islam. Saya tidak mengatakan Islam itu buruk. Cuma saya mengatakan bahwa Muhammad itu dekat dengan jin. Iya, betul sekali. Saya tidak menyebut Islam ya. Ingat, saya tidak menyebut Islam. Saya tidak memburukan Islam. Tapi saya mengatakan bahwa Nabi yang paling dekat dengan jin adalah Muhammad. Nah, nanti para penonton silakan memilih mau mengikuti yang dekat dengan jin atau yang mau mengikuti yang dekat dengan Allah. Pilihan ada pada Anda. Begitu aja. Jadi begini Pak Kece. Kira-kira menurut Pak Kece, jin ini pengaruhnya apa saja sehingga
kaum Kristen sebagai Pak Kacé atau saudara-saudara saya yang beragama Kristen selalu mengutip tentang jin. Sebetulnya keburukan jin ini apa sih? Nggak ada buruknya. Yang pertama kalau untuk melet perempuan, untuk melet laki-laki, untuk melet majikan, karena jin itu hodam, gitu. Jin itu hodam itu sebangsa setan. Lalu memang dulu saya ketika saya masih bujangan ingin dapat perempuan, ya saya pernah membacakan surat Yusuf dan ternyata itu mujarab dulu, tapi sekarang nggak ada kemampuannya begitu. Jadi menurut Pak Kacé surat Yusuf itu bagian daripada jin atau apa? Surat Yusuf itu bagian pelet bukan jin. Nah, ketika huruf Arab dijadikan mantra, maka itu jin yang masuk. Iya. Begitu. Oh, begitu. Iya, makanya saya kasih tahu ke para Manaraja. Makanya terserah, saya sih nggak mempengaruhi ya, cuma menunjukkan saja. Menurut Al-Quran, Nabi yang dekat dengan jin itu namanya Muhammad. Karena begini Pak Kacé, saya tetap memilih Nabi Muhammad SAW sebagai junjungan saya. Karena kalau saya memilih harus mengikut Pak Kacé, imannya Pak Kacé, saya takut. Takut kenapa? Karena sekian lama saya mempelajari Al-Quran, saya tidak dapat sedikit pun ya Tuhan di dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala membunuh manusia atau membunuh anak-anak sulung. Dan di dalam Al-Quran tidak terdapat bahwa Tuhan menaruh roh dusta kepada nabi-nabinya. Tetapi di Alkitab ada. Mana? Ya, jadi gini. Oke, saya akan tunjukkan. Sebentar, saya akan tunjukkan. Tuhan membunuh anak-anak sulung, Tuhan membunuh anak-anak sulung sampai hewan pun dibunuh, anak-anak sulung hewan pun dibunuh. Saya akan tunjukkan. Silakan sebutkan, jangan. Oke, sebentar Pak Kacé. Ya. Pak Kacé sebentar. Silakan para mana. Iya. Jadi Pak Kacé, tolong jangan saya yang baca ya, jangan sampai bilang saya karam. Buka 2 Tawarik 18 ayat 23 sampai 24. Jadi saya biasanya kalau menunjukkan ayat saya juga yang bacakan, orang lain mendengarkan, kan sedang ngajar kita. Silakan aja dibacakan, gitu ya. Oke, saya akan bacakan ya. Sebentar saya lihat ya, sebentar saya bacakan. Dua Tawarik berapa? Masih ya. 2 Tawarik 18. Dengar suara saya? Iya. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabi-nabimu. Ini sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpahkan malapetaka kepadamu. Coba Pak Kacé jelaskan. Kenapa sampai Tuhan harus ayat berapa? 23 sampai 24. Jadi coba Pak Kacé jelaskan kenapa sehingga Tuhan mau menaruh roh dusta kepada mulutnya nabi-nabi. 2 Tawarik berapa Pak? Sorry, putus di sini jadi. 18 ayat 23 sampai 24. Ayat 23 sampai 24. 24, ya. Coba Bapak baca ulang. Saya baca Sesudah ulang. Itu tampilah Zedekia bin Kana'ana. Ditamparnya pipi Mika serta berkata. Baca dulu dari 18. 2 Tawarik 18. Ayat 23. Sampai 24. Sesudah itu tampilah Zedekia bin Kana'ana, ditamparnya lah pipi Mika serta berkata, bagaimana mungkin roh Tuhan pindah daripadaku untuk berbicara kepadamu? Tetapi Mika menjawab,
Sesungguhnya engkau akan melihat pada hari engkau lari dari satu kamar ke kamar yang lain untuk menyembunyikan diri. Pak, Ya. Bapak. Nah, terus lanjut. Berkatalah Yang Raja Anda permasalahkan yang Israel, mana? tangkaplah Mika, bawa dia kembali kepada Amon, penguasa kota, dan kepada Yoas, anak raja. Dan katakan, beginilah titah raja. Titah Ya. raja. Masukkan Jadi salah. Pak penjara Aceh, dan Pak beri Aceh. dia makan roti dan minum air serba sedikit sampai aku pulang dengan selamat. Pak Aceh. Iya. 22 sampai 23 saya salah. 22 sampai 23, bukan 23 sampai 24. Oke. Bentar dulu, Karena itu sebentar Pak Aceh sebelum baca. Sebentar Pak Aceh sebelum baca. Ini Pak siapa yang bertanya tadi nih, Pak Rahmana ya? Rahmana Raja. Ya, Rahmana, kamu punya Alkitab baca di internet atau buku? Saya tanya dulu. Kamu punya Alkitab di internet. Coba Bapak baca mulai dari ayat supaya Bapak bisa paham baca Alkitab. Bapak baca dari ayat 1 di atas. Bentar dulu Pak. Ini kan kami nih yang mengerti Alkitab kita. Makanya saya mau tanyakan. Bapak coba baca surat Yunus 10 ya. Di situ kan dikatakan Anda harus bertanya-tanya kepada ahli kitab kan? Pak Aceh kan ada surat Yunus ya? Yunus berapa tuh Pak? Jadi Pak, tolong. Sebentar, ya. Supaya Bapak mengerti sebelum sabar. Jangan dulu alihkan topik. Saya bertanya kepada Pak Aceh. Tadi kan saya dengar Pak Yusuf Manubul bilang kalau dialog satu-satu, jangan nyerocos semua, nanti tidak enak jadinya. Oke, saya sudah Pak Aceh dulu baru Anda. Iya, ya. Karena Anda juga nanti karena Anda sudah meluangkan saya bahwa Anda mengatakan yang surat Yunus apabila saya masih ragu-ragu saya akan bertanya kepada Anda, maka saya akan bertanya dengan suatu poin lagi. Gitu. Makanya, karena Anda yang membuka luang untuk saya bertanya. Jadi coba Pak Aceh baca dari 2 Tawarik 18 ayat 22 sampai 23. Betul. Ya Pak Aceh lanjut dulu Pak Aceh, saya tanya dia. Iya. 2 Tawarik 18 ayat berapa tadi? 18. 22. Ayat 22. Ya, 2 Tawarik 18. 2 Tawarik 18. Karena itu sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta ke dalam mulut nabimu ini. Sebab Tuhan telah menetapkan untuk menimpakan malapetaka kepadamu. Sesudah itu tampillah Zedekia bin Kanaan, ditamparnyalah pipi Mika. Ini kan belum lahir Yesus. Jadi bukan perkataan Yesus. Terus jadi siapa yang berfirman itu? Raja. Kan di sini ceritanya raja. Bisa saya bantu? Oke, tetapi di situ kan disebut Tuhan. Anda ngawur, Pak. Baca baik-baik ayatnya, Pak. Bisa saya bantu? Ya, jadi begini Pak Rahmana Raja, di ayat itu bukan seorang nabi ini didustakan oleh misalnya saya nabi, terus kamu yang ngomong. Jangan berasumsi. Itu makna dari ayat itu Pak Rahmana. Karena itu belajar Alkitab itu belajar dengan baik. Jadi begini makna begininya Pak Raja. Begini. Dengerin. Misalnya saya seorang nabi, saya bertemu dengan Anda berkata sesungguhnya Tuhan menaruh roh dusta kepadaku. Ya kepadaku. Jadi kamu yang mendusta kepada saya. Bukan Tuhan yang mendustain Rabi, tetapi Anda yang berkata. Begitu Pak Rahmana Raja. Anda harus paham Alkitab. Jadi begini, berarti Anda tidak beralkitab, Alkitab berkata lain, Anda berkata lain, Pak. Berkata gimana, Pak? Supaya kamu mengerti. Di situ sudah jelas ayat mengatakan bahwa sesungguhnya, ini pakai kata sesungguhnya. Ini bukan main-main loh, sesungguhnya. Tuhan telah menaruh. Ya itu kamu yang ngomong ke saya. Gitu. Iya, itu kan ayatmu, bukan saya katakan. Itu ayatmu. Kenapa salahkan saya? Kamu mengerti. Salahkan saja Alkitab kamu. Alkitab itu begini Rahmana Raja. Alkitab itu bukan jatuhnya dari langit.
Ya bukan, tapi Saya Alkitab tidak itu, bilang Alkitab itu jatuh dari langit. karena Tidak usah itu terlalu melebar, Anda cukup kita pahami bahas di Alkitab ranah. dulu. Kamu harus paham Alkitab. Kalau kamu nggak paham Alkitab, apa pertanyaan kamu sendiri nggak ngerti. Justru Gitu. saya mau Ketika sampaikan. dijawab, Anda nggak mengerti karena Anda nggak paham Justru saya tentang mau Alkitab sampaikan. itu sendiri. Begitu Pak Rahmana Raja. Anda harus mengerti dulu. Kayaknya di sini Anda adalah sendiri. perbualan Diam dulu. antara seorang raja dengan seorang berbual dengan raja itu. Ya. Nah, itu yang Anda harus pahami. Begitu ya Pak Rahmana. Di ayat itu kan mengatakan maka Tuhan telah menetapkan, ya, malapetaka untukmu. Ya, apakah orang raja itu ini yang bisa berkata sama Nabi. Orang Nabi itu yang siapa? berkata Nabi kepada siapa? Nabi. Gitu loh. Nabi Itu siapa? kan Nabi siapa? di sini adalah nabi penulis kitab ini. Nah, di situ dia mengatakan sesungguhnya Tuhan, ya. Sesungguhnya ya, Tuhan. yang ngomong itu kamu yang ngomong gitulah. Sesungguhnya Tuhanmu menaruh roh dusta kepadaku. Nah, begitu. Misalnya begitu. Bukan kepadaku, di situ dia tuliskan. Sabar Pak. Di situ dia tuliskan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta. Ya, sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta kepada nabi-nabimu, bukan pada nabi-nabimu, tapi nabi-nabimu. Gini. Begitu. Gini Pak Rahmana, ya. Anda kalau baca firman itu, baca baik-baik. Coba Anda baca pelan-pelan, biar saya jelaskan kepada Anda. Jadi begini Pak. Saya kan makanya tadi kan saya kasih Pak Kacik yang baca supaya jangan saya disalahkan. Nah, ya, di ayat di situ kan sudah jelas dia mengatakan bahwa sesungguhnya Tuhan telah menaruh roh dusta kepada nabi-nabimu. Itu dan telah menetapkan malapetaka. Ya, berarti kalau Anda mengatakan nabi palsu, berarti Tuhanmu yang memalsukan nabi. Kenapa dia menaruhkan roh dusta kepada nabinya? Ayat baik-baik nak, baca ayat baik-baik nak. Rahmana, kenapa saya bilang tadi saya sampaikan sama Anda? Coba Anda baca dulu dari 2 Tawarik 18 ayat 1. Coba kamu baca. Kenapa saya bilang Anda baca di Alkitab mana? Di internet atau di handphone atau di mana? Nah, jadi begini. Ntar dulu, supaya Anda bisa jelas. Kita kan mencari kebenaran. Iya. Nah, jadi jangan Anda, kalau kita sudah, minta maaf, kalau kita sudah orang yang nggak tahu, bertanyalah sama orang yang tahu, mendengar. Kalau tidak mendengar, berarti terserah Anda. Dengar ya, Oke, 2 Tawarik 18, nah, 2 Tawarik ayat 18, Anda harus baca dari perikop. Di setiap Alkitab itu ada perikopnya, Pak. Contoh, ini ayat satunya, Ahab memerangi Ramot Gilead. Nabi Tuhan berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Jadi Anda harus tahu, Nabi Tuhan, Allah Israel, Nabi Allah Israel berhadapan dengan nabi-nabi palsu. Yang nabi-nabi palsu itu yang disampaikan mulutnya. Makanya Anda baca ayat dari 1. Kalau Anda kurang memahami, harus bertanya. Contoh aja. Kan kenapa saya bilang? Ntar dulu, saya belum selesai. Saya kan minta waktu 1 menit saja. Belum sampai 1 menit loh, Pak. Contoh, ya. Ini Pak Kacik yang tahu. Di dalam surat Yunus 10 ayat 94 saja, di sini aja dikatakan, maka jika kamu ya berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang membaca kitab sebelumnya. Makanya kita ini sudah tahu. Makanya kau bertanya, kau bertanya, jangan pakai otakmu saja berpikir. Baca Alkitab itu dari awal sampai akhir, 1 ayat. Jangan dibaca setengah-setengah. Pak Kacil lanjut, Pak Yusuf, lanjut. Oke, jadi begini. Sabar. Jadi begini, Pak Rahmana, Anda kan sok jago di dalam Alkitab, tapi Anda sendiri bingung. Jadi begini. Ada orang Islam, kenapa Anda ngambil ayat-ayat ini merasa Anda paling pintar? Kalau Anda mau belajar, tanyalah kepada orang Kristen yang baca Alkitab. Itu petunjuk dari surat Yunus ayat 94. Loh, saya paham. Bagaimana sabar dengerin bagaimana dulu. Anda itu jangankan Alkitab, Al-Quran saja Anda tidak paham kitab Anda. Jadi Anda jangan keluar-keluar di luar, oh semuanya disikat habis sama saya, nggak ngerti si Kacik. Ternyata kamu kan ditanya ayat Al-Quran tadi bingung ya tentang Isa Al-Masih. Oke.
Jadi saya kan orang bodoh, saya akui. Sekarang begini Pak Kace, Tuhan Lalu yang kamu bertanya menaruh, untuk apa? Tuhan Kamu yang mengaku menaruh orang Orang bodoh tuh kedustaan itu. mendengar. Dengerin. Kalau Anda orang bodoh, harusnya mendengar. Bukan mau mengajarin di sini. Di sini pakar-pakar Alkitab loh. Kita berdialog. Iya. Bukan kalian Anda jangan semua yang berbicara. Berdialog makanya mendengar. Kalau Anda berdialog tuh mendengar, giliran orang menerangkan kamu diam. Nah, izinkan saya juga berbicara. Ya jangan dulu kalau saya belum selesai. Nanti saya kasih kesempatan. Nanti kamu kasih kesempatan. Saya akan menyampaikan satu ide, dua ide yang kamu harus simpulkan gitu loh. Oke, silakan. Jadi kamu ini mengalihkan tugas Anda, ya. Kamu mengalihkan perkataan ini ke Alkitab. Saya tahu kamu tidak memahami Al-Quran. Jelas. Tadi disuruh menjelaskan tentang Isa Al-Masih, kamu bingung. Jadi begini Pak Kace, tidak usah banyak ngerocos, jelaskan saja apa yang saya tanyakan. Jangan terlalu mutar sana mutar sini. Iya, sudah saya jelaskan. Tadi kamu kan nggak nerima. Lah gak barusan puas saya dengan sesuai hati kamu. Makanya kalau kamu meragukan Al-Quran, coba tanya ke ahli kitab. Jadi begini, saya untuk apa saya mau bertanya Al-Quran kepada kaum kafir? Nah ini Anda gimana, seperti Pak? ini. Kafirnya di mana Pak? Sekarang begini saya tanya, dasarnya saya kafir apa? Punya bukti nggak kamu? Ya. Dasarnya memang Anda saya kafir apa? Ayo. Begitu. Dasar ya karena memang apa? Ya karena memang Anda bukan seakidah dengan saya, saya katakan Anda kafir. Di mana ayatnya di Al-Quran bahwa orang Kristen kafir? Kamu ini pelecehan bisa dilaporkan ini. Undang-undang IT loh. Jadi begini, kafirlah orang-orang itu yang mempertuhankan Isa putra Maryam. Lah kalian kan mempertuhankan Isa putra Maryam. Isa bukan Yesus. Isa bukan Yesus. Saya kan tidak mempertuhankan Isa putra Maryam. Yesus. Ya kalau begitu tidak perlu Anda koreksi lagi di dalam Al-Quran. Karena itu menurut kalian salah. Lantas kenapa tadi Bapak yang satu ini menjawab dengan surat Yunus, Anda menjawab dengan surat Yunus, sedangkan menurut pandangan kalian bahwa Al-Quran tidaklah benar bagi kalian. Para mana sebentar? Ya, di sini maka berdiskusi sebentar. Di sini berdiskusi. Anda kalau dijawab, Anda tidak perlu memberi kesimpulan, apalagi terhadap kitab orang lain, ya, yang Anda tidak yakini. Bagaimana begini, Anda bisa menyimpulkan apa yang Anda tidak yakini? Jadi kalau Anda bertanya, sudah dijawab, biar penonton yang menilai. Tidak perlu Anda menyimpulkan. Iya, iya. Jadi begini Pak Yusuf. Ini mohon maaf sebelumnya. Sebetulnya kita tidak ribut seperti begini. Cuma masalahnya saya bertanya hanya satu ayat, sudah satu room semua berkotek. Jadi saya bingung mau ikuti jawaban yang mana. Bukan, Pak ulama keluarkan suara. Bukan begitu, begini. Karena sudah dijawab satu, tapi Anda ngotot bahwa itu harus sesuai dengan apa yang Anda pikirkan. Makanya itu menjadi rame. Nah, kalau Anda sudah bertanya, sudah dijelaskan, ya sudah. Jadi artinya biarkan penonton yang menilai. Tidak juga Pak Yusuf. Gitu. Ya, jadi begini, saya mau bertanya sampai saya benar-benar paham. Iya, sudah dijelaskan. Karena begini, karena di ayat yang saya tanyakan tadi, Tuhan menaruh kedustaan. Tuhan itu Tuhan siapa di dalam Alkitab itu sendiri? Nabi palsu. Ya, jadi tadi sudah dijelaskan sama Pak Bom juga. Karena di situ. Makanya dengar dulu kalau dijelaskan supaya Anda tuh bisa jelas. Jadi di situ sudah dijelaskan tadi bahwa itu antara ada nabi-nabi Tuhan dengan nabi-nabi palsu. Nah, nabi-nabi palsu ini jelas aja itu mereka punya mulut itu pasti ditaruh perkataan dusta. Begitu Pak Rahmana. Bukan Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu tidak pernah menaruh perkataan dusta, begitu. Tapi pembunuh. Tapi pembunuh. Tidak pembunuh. Bagaimana Anda bisa bilang pembunuh? Kalau Anda mengatakan Tuhan yang benar bukan pembunuh, saya akan kasih ayatnya. Coba kasih ayatnya.
Dengar suara saya? Dengar, Kamu sudah silakan. jelas. Nah, Oke. Ya, Keluaran 12 ayat 29. Nah, bunyinya, maka pada tengah malam Tuhan membunuh tiap anak-anak sulung di tanah Mesir dari anak sulung Firaun yang duduk di atas tahtanya sampai kepada anak-anak sulung orang tawanan yang ada di dalam liang tutupan beserta segala anak sulung hewan. Itu yang membunuh siapa? Sudah? Tuhan bukan? Ya. Enggak, pertanyaannya sudah belum? Ya sudah. Saya pertanyakan ayat itu, kenapa Tuhan membunuh anak-anak sulung sampai anak hewan yang sulung juga dibunuh? Oke. Jadi saya jelaskan dengan kebenaran sendiri, ya. Begini. Mesir itu adalah lambang daripada iblis. Itu bukan berbicara Tuhan membunuh manusia, karena dari awal Tuhan itu tidak pernah membunuh manusia. Berarti konteks itu bukan Tuhan yang membunuh ya? Loh bukan, Tuhan tidak pernah membunuh. Berarti rubah perkataan Alkitab. Kenapa di situ dia mengatakan? Tidak perlu dirubah, tidak perlu dirubah. Anda punya begini. Anda punya pikiran saja yang dirubah. Kalau Anda mau ketemu dengan kebenaran, pikiranmu itu begini, dengar dulu ya. Pikiranmu itu harus rendah hati supaya Anda bisa mengalami Tuhan. Tapi kalau Anda ngotot bahwa pikiran Anda yang benar, berarti Anda menyamai Tuhan. Seolah-olah Anda dengan Tuhan itu saingan. No, tidak. Saya tidak begitu. Tetapi begini Pak Yusuf, ya. Anda menjawab dengan Alkitab. Saya bertanya, ini kan ada dasarnya, ya. Konteks di situ waktu Firaun, ya. Firaun tidak mau menerima kebenaran yang disampaikan oleh Musa. Ya. Maka kematian anak-anak sulung itu kan Tuhan yang membunuhnya. Konteks di situ di ayat itu menuliskan bahwa pada tengah malam itu Tuhan membunuh anak-anak sulung. Terus mau rubah seperti apa? Makanya saya katakan. Iya, jadi konteks apabila dia katakan Tuhan, jangan Anda rubah sebagai itu karena apa namanya? Mesir itu lambang iblis. Iblis tidak membunuh anak sulung, tetapi di situ dia tuliskan bahwa Tuhan yang membunuh anak-anak sulung. Anda ini bagaimana sih? Bukan, begini loh, begini Pak Ramana, dengar baik-baik. Ya, iblis itu adalah lambang, Mesir itu adalah lambang daripada kerajaan kegelapan. Makanya pada waktu itu karena iblis berusaha untuk memusnahkan umat Tuhan, Tuhan akhirnya mengacungkan tangannya untuk menghabisi kekuatan si jahat. Gitu. Itu pengertian daripada kebenaran itu sendiri. No. Di situ Tuhan tidak mengacungkan tangan. Mengacungkan tangan itu ada di ayat lain. Saya tahu. Tetapi di situ dia menuliskan bahwa pada tengah malam itu Tuhan membunuh anak-anak sulung. Anak sulungnya Firaun yang duduk di tahtanya, anak sulung tawanan, anak sulung yang tersembunyi dan segala rupa macam, sampai anak sulungnya hewan. Di situ konteksnya Tuhan membunuh. Saya sudah jelaskan. Iya, tetapi begini. Anda bertanya, ya, Anda bertanya. Saya jawab berdasarkan kebenaran. Kalau Anda mau memaksakan bahwa pikiranmu itu adalah kebenaran, ini yang membuat Anda makin tersesat. Jadi begini Pak Yusuf, kalau Anda berdasarkan kebenaran, maka Anda harus mengakui ayat tersebut, karena ayat itu berbicara tentang kebenaran. Kenapa Anda palingkan dari kebenaran yang sudah tertulis dalam Alkitab itu? Tidak ada yang palingkan. Tidak ada yang palingkan. Anda kan Alkitab itu sendiri. Pak Yusuf bisa buka, Kak? Begini. Itu. Makanya jangan mengikuti jin ya, jangan mengikuti nabi yang dekat dengan jin. Makanya anak buahnya mau ngeyel seperti ini. Jangan dulu alihkan konteksnya. Surat 72. Jangan dulu alihkan konteksnya. Jangan pengecut, jangan alihkan konteksnya. Kalian saya paham. Jangan pengecut. Ya, bukan pengecut, tapi kamu ngeyel kayak jin begitu loh. Kayak setan kamu ini. Ya, kamu sudah ditunjukin, makanya kamu jangan mengikuti nabi yang dekat dengan jin. Jin tidak membunuh anak sulung. Jin tidak membunuh anak sulung pakai C. Tetapi di situ tertulis Tuhan membunuh anak-anak sulung. Yang dekat dengan Allah. Jangan
Oke. Pak Yusuf, kalau saya menjelaskan jangan alihkan konteks. Jangan alihkan konteks. Nah, Gini. begitu. Tidak bisa begitu, tidak bisa begitu.